Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali perkenalkan nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang administrasi kurikulum. Bahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja konsep dasar administrasi kurikulum? Yang kedua, bagaimana proses administrasi kurikulum? Dan yang ketiga, peranan guru dalam administrasi kurikulum. Nah, yang pertama, konsep dasar administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Secara operasional, kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum ini dapat meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, peserta didik, serta seluruh sivitas akademika atau warga lembaga pendidikan. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Dan yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Dan yang ketiga, meningkatkan relevansi atau efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu memotivasi yang dikelola secara profesional yang akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam bahan ajar dan sumber belajar, perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Nah, bagian-bagian B yaitu proses administrasi kurikulum. Pelaksanaan belajar mengajar di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas, guru menyempatkan perhatian hanya pada interaksi proses belajar mengajar. Namun demikian, fisik, ruangan, dan aktivitas kelas tidak luput dari perhatiannya. Justru sudah dimulai semenjak memasuki ruangan belajar. Proses kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan pelajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi di peserta didik. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkatkan pusat meliputi hal-hal berikut. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan, program, dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pembelajaran, pedoman pelaksanaan kurikulum. Kedua, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran,
penyusunan program pengajaran dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Perencanaan kurikulum yang akan digunakan di sekolah seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan harus berlandaskan kepada Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merumuskan kurikulum, hendaknya perhatian prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan dan perumusan kurikulum itu sendiri, yaitu prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas. Yang kedua, pelaksanaan. Kurikulum disusun dengan baik dan sempurna, tidak akan mempunyai arti apabila tidak diimplementasikan dengan baik di kelas. Dalam mengimplementasikan kurikulum ini, peran guru sangat menentukan sekali. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi penyusunan program pengajaran semester, penyusunan persiapan pengajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pengawasan atau pengembangan kurikulum. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama. Yang pertama, pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran. Silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan yaitu skop, ruang lingkup atau square, urutan pengajiannya. Desain evaluasi termasuk strategis revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pembelajaran. Selanjutnya, organisasi bahan dan strategi instruksional. Yang kedua, pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pembelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya ialah yang pertama, mengetahui hingga manakah mahasiswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Yang keempat, sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tidak perlu kurikulum diganti seluruhnya, akan tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan serta disesuaikan dengan pengembangan zaman. Yang C, peranan guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum, baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan begitu, guru dan kepala sekolah dapat mengetahui kurikulum apa yang digunakan pada saat itu atau yang sedang digunakan. Berikut peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sedang digunakan. Guru dapat hanya menerima kebijakan perumusan dari kurikulum. Guru tidak berperan dalam menentukan dari satu isi kurikulum dan targetnya. Peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjelaskan dari kurikulum. Yang kedua, adapters. Guru berperan sebagai pelaksana dari kurikulum dan juga sebagai penyelaras kurikulum sesuai kebutuhan dari murid, situasi, dan kondisi. Guru diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, developers. Guru berperan dalam mendesain atau merancang kurikulum, tidak hanya dalam menentukan tujuan dan isi dari kurikulum, melainkan menentukan strategi yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan yang diperoleh. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi dari suatu sekolah dan juga pengalaman dari belajar siswa. Yang keempat, research. Peran guru sebagai peneliti dari kurikulum. Apakah kurikulum ini sesuai dengan atau tidak? Guru harus bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja seorang guru. Guru harus meliputi komponen dari setiap kurikulum.
Nah, kesimpulannya, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum pendidikan adalah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar di sekolah. Peran guru sangat diperlukan dalam administrasi kurikulum, baik secara pembuat dalam kurikulum maupun meneliti apakah kurikulum tersebut dapat terlaksana sesuai dengan siswa dan sekolahnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.